Bayangkan sebuah bangsa yang luas, dengan ribuan pulau dan ratusan juta penduduk, mencoba merajut identitasnya di tengah gelombang modernisasi. Dalam upaya merajut itu, ada benang yang sangat kuat, namun seringkali tak terlihat oleh mata. Benang tradisi pesantren dan peran santri. Hari Santri Nasional, HSN, yang diperingati setiap 22 Oktober, bukan sekadar tambahan dalam kalender nasional. Ia adalah sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa longgar dan kuatnya tenun kebangsaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari keringat, doa, dan bahkan darah para santri dan kiai. Penetapan tanggal ini merujuk pada seruan resolusi jihad oleh Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang membakar semangat juang rakyat, termasuk dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi pertanyaannya bukan hanya perlu atau tidak, tetapi apakah bangsa ini ingat akan akarnya? Apakah kita mengenali salah satu pilar terpenting yang menopang rumah bernama Indonesia? Analisis urgensi dan manfaat Hari Santri Nasional. 1. Urgensi penetapan Hari Santri. Penetapan HSN pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo bukan tanpa alasan yang mendesak. Urgensinya terletak pada koreksi sejarah, historical rectification. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia seringkali didominasi narasi militeristik dan sekuler. Peran vital komunitas santri dan ulama dengan resolusi jihadnya cenderung terpinggirkan. HSN hadir untuk meluruskan dan mengembalikan narasi tersebut bahwa Islam dan pesantren adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa. Penangkal radikalisme. Di era globalisasi, arus radikalisme dan pemahaman keagamaan yang sempit dan intoleran mengancam kerukunan bangsa. Pesantren, dengan tradisi aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya yang menekankan moderasi, toleransi dan cinta tanah air, adalah benteng strategis. HSN memperkuat narasi Islam Nusantara yang ramah, moderat, dan berbineka tunggal ika. Penguatan identitas kebangsaan. Di tengah gempuran budaya global, bangsa perlu terus merawat identitasnya. Santri dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaannya merupakan elemen kunci identitas bangsa. HSN mengingatkan bahwa menjadi santri dan menjadi Indonesia adalah dua hal yang berjalan beriringan, bukan bertentangan. 2. Manfaat Hari Santri. Manfaat bagi santri. Pengakuan dan kebanggaan identitas. HSN memberikan pengakuan negara bahwa eksistensi dan peran mereka diakui. Ini memupuk rasa bangga sebagai santri, tidak hanya sebagai komunitas religius tetapi juga sebagai agen perubahan bangsa. Penyemangat untuk berkontribusi lebih. Dengan diakuinya peran historis, santri termotivasi untuk terus berkontribusi dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Memperluas jaringan dan wawasan. Berbagai acara pada HSN menjadi wadah bagi santri dari berbagai daerah untuk terhubung, bertukar pikiran, dan membangun sinergi. Manfaat bagi dunia pendidikan. Penegasan model pendidikan holistik. Pesantren adalah model pendidikan yang unik, menggabungkan pendidikan karakter, akhlakul karimah, kecerdasan intelektual, ilmu, dan kecerdasan spiritual, iman dan takwa. HSN mengingatkan dunia pendidikan nasional tentang pentingnya pendekatan holistik ini, yang sering kali terabaikan dalam pendidikan modern, yang terlalu menekankan aspek kognitif. Inspirasi nilai luhur pendidikan. Nilai-nilai pesantren seperti kesederhanaan, kemandirian, penghormatan kepada guru, kiai, dan hidup dalam komunitas, ukhuwah, menjadi inspirasi berharga bagi reformasi sistem pendidikan nasional. Pengayaan khazanah keilmuan. HSN menjadi momen untuk mengangkat khazanah keilmuan pesantren, seperti kitab kuning, filsafat, dan tasawuf,
ke dalam percakapan keilmuan yang lebih luas, sehingga memperkaya wacana pendidikan di Indonesia. Manfaat bagi Indonesia. Penguatan pilar NKRI. Dengan mengukuhkan peran santri sebagai garda terdepan NKRI, stabilitas dan persatuan bangsa semakin kuat. Narasi bahwa santri adalah pejuang bangsa menjadi senjata ampuh melawan narasi-narasi yang ingin memecah belah Indonesia. Promosi wajah Islam moderat Indonesia. Di kancah internasional, Indonesia sering dipandang sebagai contoh negara demokratis dengan populasi Muslim terbesar yang sukses. HSN adalah soft power untuk mempromosikan wajah Islam yang damai, toleran, dan moderat ala Indonesia, yang dikontribusikan besar oleh tradisi pesantren. Pemersatu bangsa. HSN bukan hari untuk mengkotak-kotakan antara santri dan non-santri. Sebaliknya, ia adalah hari untuk mengenang jasa bersama dan merayakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang telah membentuk karakter Indonesia. Ia menjadi pengingat bahwa perbedaan latar belakang dapat bersatu untuk membangun Indonesia. Kesimpulan dan pertanyaan reflektif. Jawaban atas pertanyaan, apakah Hari Santri itu perlu, adalah sangat perlu. Hari Santri bukan sekadar euforia seremonial belaka, melainkan sebuah investasi narasi dan karakter bangsa. Ia adalah strategi kebudayaan untuk mengingatkan Indonesia pada akar sejarahnya, memperkuat identitasnya di masa kini, dan membangun ketahanan moral spiritual untuk menghadapi masa depan. Namun peringatan HSN akan kehilangan maknanya jika hanya berhenti pada atribut dan seremoni. Ia harus menjadi momentum untuk peningkatan kualitas hidup pesantren secara ekonomi dan infrastruktur, integrasi yang lebih baik antara kurikulum pesantren dan kurikulum nasional, aksi nyata santri dalam membangun desa, mengatasi masalah sosial, dan berinovasi dalam ekonomi. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. 1. Bagaimana agar esensi jihad santri di era modern ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang relevan, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan, dan hoaks? 2. Apakah dunia pesantren sendiri sudah cukup terbuka untuk berkolaborasi dengan elemen bangsa lainnya dalam merawat keindonesiaan? 3. Strategi apa yang dapat dilakukan agar nilai-nilai luhur pesantren, seperti moderasi dan toleransi, tidak hanya dikenang, tetapi benar-benar menjadi napas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dengan memaknai Hari Santri secara mendalam, kita bukan hanya menghormati masa lalu, tetapi juga aktif membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik, berakar pada kearifan lokalnya yang kaya dan inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.